Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ibu jamaah Masjid Taklim Khadijah yang semoga dirahmati Allah, dan para peserta kajian, Bapak Ibu yang ikut bergabung pada kesajian di sore hari ini. Insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita masih bab tentang tobat, dan kita masuk lanjutan bahasan hadis ke-22 dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik, yakni putra daripada Ka'ab bin Malik, yang ayahnya ketika sudah buta kemudian dituntun oleh putranya yaitu Abdullah bin Ka'ab, lalu bercerita tentang kasus ketika dirinya yaitu Ka'ab bin Malik, seorang sahabat Rasulullah yang terpercaya, ternyata enggan melaksanakan perang, malas untuk berperang, lalu tertinggal perang, yang pada akhirnya nanti akan dihajar oleh Rasulullah selama 50 hari 50 malam. Tidak diajak bicara, tidak ditegur, bahkan ketika sholat, ketika mengucapkan salam, tidak diperhatikan oleh Rasulullah. Meskipun Ka'ab bin Malik selama itu terus bersama dengan para sahabat yang lain, tapi Rasulullah larang sahabat untuk menegurnya. Nah, inilah kisahnya. Setelah kita uraikan sebagai mukadimah di penghantar daripada hadis, kita memasuki bagian alinea berikutnya. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Wal muslimuna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam katsirun wa la yajma'uhum kitabun hafizun yuridu bidzalika diwan. Ka'ab bercerita, orang-orang muslim yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berniat untuk mengikuti peperangan Tabuk sangatlah banyak, dan mereka sangat banyak dan tidak terdaftar di buku induk. Maksudnya buku catatan negara yang menyebutkan berapa pasukan yang hadir, siapa saja yang hadir. Tidak ada. Di zaman Rasulullah memang tidak ada daftar seperti itu. Berbeda sekarang. Setiap pasukan yang mau berangkat perang pasti terdaftar. Siapa saja namanya, berapapun jumlahnya. Ka'ab hanya menceritakan jumlahnya sangat banyak, akan tetapi tidak terdaftar dalam buku induk, yakni tidak terdaftar dalam catatan negara, catatan yang ada di tangan Rasulullah. Mereka hanya ikut tanpa terdaftar nama-namanya. Tetapi di situ dikatakan sangat banyak. Qala Ka'ab. Kemudian Ka'ab melanjutkan kisahnya. Faqalla rajulun yuridu ayyataghayyaba illa dhanna anna dzalika sayafi bihi ma lam yanzil bihi wahyun minallah. Maka Ka'ab bercerita, tidak ada seorang pun yang ingin absen, ingin luput dari peperangan tersebut, kecuali ketika dia menduga bahwa hal itu tidak akan diketahui selama tidak ada wahyu dari Allah yang menjelaskannya. Maksudnya adalah hampir setiap sahabat saat itu yang betul-betul cinta kepada Allah dan Rasulnya nggak mau ketinggalan perang Tabuk. Mereka semangat untuk sama-sama berjuang, berperang bersama Rasul menghadapi yakni kaum Romawi. Di mana ketika itu kaum Romawi dipelopori oleh raja mereka dari Romawi yang akan menuju ke Tabuk, dan terjadilah peperangan di Tabuk. Peperangan orang-orang Nasrani melawan orang-orang Muslim yang langsung Rasulullah SAW yang memimpin. Maka tidak ada sahabat pun yang ingin ketinggalan dari perang itu, kecuali ketika seseorang menduga bahwa hal itu tidak akan diketahui, yakni tidak akan diketahui oleh siapapun, melainkan ketika Allah tidak turunkan wahyu. Maka mereka lebih takut kepada Allah. Kalau mencari alasan, tidak punya alasan, maka mereka bersemangat untuk tetap berangkat perang. Wa ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat untuk berperang. Lalu diceritakan apa yang terjadi saat keadaan perang itu, di saat mau berperang itu. Tilkal ghazwa hina tabatis thimar wadzilal. Di saat akan terjadi peperangan Tabuk itu, saat itu ternyata apa? Buah-buahan sedang mulai masak dan pohon-pohon sudah mulai rindang.
Artinya apa? Sudah mulai musim panen. Yang ditanam, buah-buahan sudah mulai tua, masak, sehingga dipanen menghasilkan. Pohon-pohon sudah mulai rindang, tumbuhnya sudah sangat bagus, dan akan menghasilkan buah, bisa dipanen. Seakan-akan apa? Waduh, mau panen, perang bagaimana nanti panen? Pohon-pohonan sudah rindang, sudah akan dipetik hasilnya. Kalau perang, siapa yang akan memetik hasilnya? Seakan-akan ini sebuah godaan. Bahwasanya begitu berat godaannya, di saat mau perang, ternyata di saat itu pula, saat-saat sedang buah-buahan hendak masak, pohon-pohon sedang rindang, maka apa yang terjadi dengan Ka'ab bin Malik? Fa'ana ilaiha as'ar. Aku lebih cenderung kepada perkebunannya. Jadi di situ Ka'ab bin Malik digerogoti oleh sifat munafik, oleh gangguan setan, bukan lebih semangat untuk perang bersama Rasul, bahkan dikatakan di situ bahwasanya aku lebih cenderung kepadanya, lebih cenderung untuk gak ikut perang, karena tergoda dengan tanam-tanaman yang hendak dipanen, pohon-pohon yang sudah mulai rindang, kemudian buah-buahan yang sudah mulai masak. Maka kemudian ketika itu Ka'ab bin Malik lebih cenderung kepadanya. Fatajahaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang terjadi? Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kemudian berkemas-kemas, bersiap-siap bersama dengan siapa? Wal muslimuna ma'ahu, bersama dengan orang-orang muslim yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tafiqtu aghdu likai atajahaza ma'ahu. Apa yang terjadi kemudian? Melihat sahabat-sahabat yang lain berkemas-kemas, persiapan perang, berangkat perang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka aku pun segera pulang untuk bersiap-siap bersama beliau. Aku juga berniat untuk segera pulang. Pikiran untuk ditinggal Rasulullah, lalu nggak ikut perang, lebih baik ngurusin buah-buahan, ngurusin bahan makanan, pohon-pohon yang rindang, kemudian dikalahkan. Ka'ab pun segera pulang untuk mempersiapkan diri bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi apa yang terjadi? Fa'arji'u walam aqti syai'an wa aqulu fi nafsi. Ketika aku pulang sampai ke rumah, seharusnya bersiap-siap, aku tidak melakukan apa-apa. Malas, sampai rumah malas. Pikiran kemudian kemalasan merasuk kembali. Sifat munafik masuk kembali. Sehingga harusnya sampai rumah bersiap siaga untuk persiapan perangnya, perbekalan segera dipersiapkan, kendaraan segera dipersiapkan untuk maju perang bersama Rasulullah SAW. Ternyata sifat malas merasukinya kembali. Sampai di rumah, Ka'ab bin Malik walam aqdi syai'an, tidak melakukan apa-apa. Wa aqulu fi nafsi, bahkan aku berkata di dalam diriku, yakni berangan-angan di dalam diriku. Apa yang tersebut di dalam kata hatinya? Di sini Ka'ab mengatakan, ana qadirun ala dzalika idza aradtu. Dengan enteng di dalam hatinya berkata, aku bisa melakukan kapan saja aku mau. Meskipun Rasul sudah siap, aku ketinggalan, aku bisa nyusun. Nggak harus siap-siap sekarang, kapanpun aku bisa bersiap-siap. Seakan-akan menghibur dirinya. Padahal dia saat itu tidak bersiap-siap. Lalu gumam dalam hatinya mengatakan, aku bisa melakukan kapan saja aku mau. Terus, seterusnya seperti itu. Maka apa yang terjadi kemudian? Falam yazal yatamada bihat tastamarra binasil jiddu. Keengganan terus merasuk ke dalam diriku, keengganan terus menyergapku, sehingga orang-orang sudah terus-menerus berbenah dengan serius, mulai mempersiapkan pasukan perang dan akan berangkat perang. Ternyata apa? Aku tidak berbuat apa-apa, enggan, hanya berkeinginan. Contoh sesungguhnya pada diri kita. Ketika kita sedang malas ibadah, kadang-kadang kita tidak mau melakukan ibadah, meskipun keinginannya begitu memuncak. Saya pengen sholat malam, tahajud. Bangun jam 2. Seharusnya apa yang terjadi? Siap-siap segera. Ke kamar kecil, cuma buang air kecil. Masuk keluar ke kamar, keluar kamar, kemudian cuma minum. Mungkin ngambil sesuatu.
Masuk lagi ke kamar, duduk lagi merenung. Cita-citanya pengen sholat malam, tapi tidak melakukan apa-apa. Duduk lagi, masuk lagi ke kamar kecil, niatnya hendak wudu, batal lagi. Seperti itulah yang akhirnya nggak jadi sholat malam, karena enggan. Seperti itu Ka'ab bin Malik. Melihat para sahabat kemudian sudah bersiap-siap, pasukan sudah mulai diingatkan oleh Rasulullah, sahabat dengan serius mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk perang. Ka'ab bin Malik pulang tujuannya apa? Saya pengen bersiap-siap. Sampai rumah, kemudian berangan-angan. Bahkan mengatakan, aku bisa berbuat apapun, kapanpun, apabila aku mau. Terus keengganan menyelimuti dirinya, sehingga dia tidak melakukan apa-apa. Padahal saat itu sahabat Rasul, orang-orang muslim, terus bebenah dengan serius mempersiapkan perangnya. Maka apa yang terjadi? Sampai terus berlalu malam hari, besok pagi seharusnya mereka berangkat perang, ternyata Rasulullah SAW berangkat. Ka'ab bin Malik tetap tidak berangkat. Di sini kemudian dijelaskan berikutnya, falam yazal yatamadda bi hatta asra'u wa tafaratal ghazwa. Aku tidak berbuat apa-apa dan keengganan masih menyelimutiku sementara orang-orang berbenah dengan serius. Fahammamtu an artahilla fa'udrikahum faya laitani fa'altu summa lam yuqaddar dzalika li. Aku berkeinginan, kata Ka'ab bin Malik, aku ingin berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin berangkat perang, sementara aku belum melakukan persiapan apa-apa. Di dalam hatiku kemudian aku beranjak, aku ingin berbuat sesuatu. Aku ingin beranjak lalu berbuat sesuatu, tetapi lagi-lagi tidak melakukan apa-apa. Dan ini kata Ka'ab bin Malik, hal ini terus berlaku. La yuqdar dzalika li, dan terus berlaku seperti itu. Padahal di dalam dirinya dia mengatakan, faya laitani fa'altu. Andai kata aku segera berbuat seperti itu, andai kata aku segera mempersiapkan diri, maka aku bisa berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata apa yang terjadi? Dia tidak melakukan apa-apa lagi. Sampai mereka berangkat pasukan. Seharusnya aku bisa menyusul, tapi aku tidak berbuat apa-apa. Cuman berangan-angan, coba sekiranya aku berbuat sesuatu dan aku bisa menyusul. Namun kemudian tidak ditakdirkan itu kepadaku. Tidak ditakdirkan itu kepadaku. Artinya apa? Kemalasan lebih menyenggap di dalam dirinya. Keengganan lebih merasuki di dalam dirinya. Yang pada akhirnya kemudian dia tidak berangkat untuk berperang. Subhanallah. Summa la yuqaddar dzalika li. Kemudian tidak ditakdirkan kepadaku untuk aku berperang. Fatafiktu idza kharajtu finnas ba'da khuruji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang terjadi? Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah keluar, maka saat itu aku merasa bersedih karena aku tidak melihat orang-orang yang tidak menjadi panutan meninggalkan perang. Aku sedih. Jadi Ka'ab bin Malik merasa dirinya salah dan sedih ketika ditinggalkan oleh Rasulullah dan para sahabat, mereka tidak ikut berperang. Yahzununi, aku benar-benar bersedih. Annila arali aswa. Kenapa? Ketika aku keluar, aku tidak melihat orang-orang yang bisa dijadikan menjadi panutan yang tinggal. Illa kecuali rajulan maghmusan alaihi fil nifaq. Kecuali orang-orang yang tercela karena memang sifat munafiknya, yakni orang-orang yang munafik yang tidak ikut perang. Kemudian juga diantaranya adalah au rajulan mimman adarallahu ta'ala minal du'afa, atau orang-orang yang memang telah diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan kaum yang lemah, yaitu orang-orang yang diperbolehkan tidak ikut perang. Apa maksudnya? Setelah Ka'ab bin Malik tertinggal untuk perang, ketika pagi hari Rasul dan para sahabat pasukan perang berangkat perang, Ka'ab bin Malik masih ada rasa keinginan ikut perang, tapi keengganan terus merasuki dirinya. Dia tidak berbuat apa-apa, Akhirnya hanya berangan-angan.
andai kata Allah takdirkan aku bisa ikut perang, ternyata aku tidak ditakdirkan ikut perang karena memang keengganannya. Maka ketika semua pasukan perang telah berangkat, Ka'ab bin Malik keluar rumah, dilihat di Madinah, nggak ada orang-orang yang akhlaknya baik, orang-orang yang menjadi panutan selama ini, yang tertinggal perang. Berarti semua orang ikut perang. Kecuali orang-orang munafik, orang-orang yang tercela, orang-orang yang mencari-cari alasan, yang mereka diizinkan oleh Rasul tidak ikut perang karena alasan, sedangkan Allah Maha mengetahui tentang alasannya, atau orang-orang yang tidak mampu ikut perang karena lemah, atau karena tidak memiliki kemampuan untuk berperang secara materi. Tentang ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah tidak pernah mencela orang-orang yang tidak mampu berperang, dia tidak berperang. Di surat At-Taubah, surat 9, ayat ke-91. Laisa 'ala du'afa'i wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiqun. Tidak ada dosa orang-orang yang tidak ikut pergi berperang atas orang-orang yang lemah, baik itu karena sakit, karena apa, usia, atau karena memang kondisi tubuh, atau karena juga alal mardo, orang-orang yang sakit, meskipun badannya besar, kuat, dan mampu, tapi sakit, maka diberikan rukhsah, tidak ikut berperang. Wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiqun, dan juga atas orang-orang yang ingin ikut berperang tapi tidak memperoleh apa yang akan mereka infakkan untuk berperang, nggak punya persenjataan, nggak punya perbekalan untuk perang, meskipun secara tubuh dia kuat. Sementara Ka'ab bin Malik masih muda, tubuhnya kuat, punya kendaraan perang, punya harta untuk modal perang, punya perbekalan untuk dibawa perang, semuanya komplit, nggak ada alasan. Sakit tidak, tua juga tidak, lemah juga tidak, semuanya ada, tapi nggak mau perang. Maka melihat keadaan itu, Ka'ab bin Malik lagi tambah sedih. Kenapa? Yang tertinggal perang tidak ada orang-orang yang menjadi panutan. Kecuali tadi orang yang akhlaknya buruk dari kalangan munafik, yang mencari-cari alasan supaya nggak ikut perang, atau ya secara syar'i memang dia tidak wajib perang. Orang lemah, orang sakit, orang-orang yang tidak memiliki apa-apa untuk diinfakkan sebagai modal untuk perang, perbekalan perang, persenjataan perang, maka mereka itu oleh Allah dimaafkan. Harajun idza nasahu lillahi wa rasulih. Mereka itu tidak mengapa, tidak berdosa mengikut perang selama mereka itu ikhlas kepada Allah dan Rasulnya. Dan dikatakan di sini, ma'alal muhsinina min sabil. Tidak ada menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Tidak boleh disalahkan. Orang-orang yang ihsan, yang telah berbuat baik, nggak boleh disalahkan. Wallahu ghafurur rahimah. Dan sungguh Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Orang itu Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Berarti mereka yang seperti ini telah diizinkan oleh Allah tidak ikut perang. Melihat keadaan itu, Ka'ab bin Malik merasa, aku kuat, aku sehat, aku kaya, punya kendaraan, punya peralatan perang, tapi tidak ikut perang. Disitulah yang membuat sedihnya Ka'ab bin Malik. Tapi sudah tertinggal perang dan tidak berusaha menyusul perang. Sekarang kita lanjutkan berikutnya. Maka apa yang terjadi setelah itu? Illa rajulun mahmusan alaihi fin nifaq, kecuali laki-laki atau orang-orang yang tercela dari kalangan orang munafik, aw rajulan mimman Allah, atau seorang yang diberikan izur oleh Allah Subhanahu wa taala, minat du'afa, dari kalangan orang-orang yang lemah. Sampai sini kita lanjutkan. Kisahnya oleh Ka'ab bin Malik diputus. Sudah selesai, Rasul sudah menuju ke perang Tabuk. Kemudian Ka'ab bin Malik bercerita kembali. Walam yadhkurni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta balagha Tabuk. Sepanjang perjalanan keluar dari Madinah sampai ke Tabuk, berhari-hari perjalanan, Rasul tidak pernah menyebut-nyebut nama Ka'ab. Rasul tidak pernah menyebut namaku sampai tiba di perang Tabuk.
Faqala wa huwa jalisun fil qaumi bitabuk. Kemudian diceritakan pada saat sudah sampai Tabuk, di saat Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabatnya sebelum memulai peperangan tentu, ketika telah sampai di Tabuk. Maka apa yang terjadi ketika itu Rasulullah SAW saat itu baru menyebut-nyebut nama Ka'ab, baru menyebut-nyebut nama Ka'ab. Di sini dikatakan bahwasanya ma fa'ala Ka'ab ibnu Malik. Rasulullah SAW kemudian bertanya kepada sahabat yang lain, apa yang dilakukan Ka'ab bin Malik? Aku tidak melihat dia berada di pasukan. Aku tidak melihat bahwasanya dia ikut berperang bersama kami. Baru Rasulullah SAW menyebut nama Ka'ab saat sudah sampai di Tabuk, di saat Rasulullah SAW sedang duduk bersama dengan para sahabat. Maka saat itulah Rasulullah SAW kemudian sambil bersabda, apa yang dilakukan Ka'ab bin Malik? Kenapa dia tidak ikut dengan pasukan kita? Apa kemudian dijawab oleh seorang laki-laki? Faqala rajulun min Bani Salimah. Berkata seorang laki-laki dari Bani Salimah, ya Rasulullah, habasahu burda wan nadharu fi itfai. Wahai Rasulullah, Ka'ab bin Malik tidak ikut berperang karena tertahan dengan kain burdahnya, atau karena dia tertahan bukan sekedar kain burdahnya, tetapi tertahan karena sibuk melihat kepada kedua sisi tubuhnya. Maksudnya ini sebuah kata kiasan. Dia lebih suka pakaian yang indah, dia lebih suka dunia, dia lebih suka harta yang ada di kanan kirinya. Maksudnya dia lebih peduli dengan kebunnya, dia lebih peduli dengan tanam-tanamannya daripada untuk berperang. Seakan-akan seorang laki-laki dari bangsa dari suku ini mengatakan bahwasanya Ka'ab bin Malik sesungguhnya tidak punya niat baik. Ini salah satu dari suku Salimah yang mengatakan Ka'ab bin Malik tertahan oleh kain burdahnya, kain yang bagus, artinya lebih suka dengan pakaian indahnya, nggak suka untuk berperang, lebih suka dengan apa yang ada di kanan kirinya, lebih suka dengan harta yang dikuasainya. Ingat tadi, perang itu sedang mau berjalan di saat buah-buahan sudah mulai tua, hendak dipanen, sudah mulai masak, pohon-pohon sudah mulai rindang, buah-buahnya sudah mulai dipetik. Maka seakan-akan laki-laki dari Bani Salimah itu menuduh Ka'ab bin Malik nggak mau ikut perang karena terlalu cinta dengan dunia. Dia tinggalkan jihad. Berarti mencela Ka'ab bin Malik. Maka mendengar kata-kata itu, faqala lahu Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal kemudian berkata kepadanya, bi'sa ma qulta. Alangkah buruknya apa yang telah engkau ucapkan. Wallah ya Rasulullah, ma alimna alaihi illa khairan. Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak mengetahui sesuatu pun pada Ka'ab bin Malik kecuali kebaikan. Jadi Mu'adz bin Jabal membela Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik tidak punya sifat seperti itu. Adanya adalah kebaikan pada diri Ka'ab bin Malik. Sebab Ka'ab bin Malik tidak pernah absen perang kecuali perang Badar. Karena perang Badar saat itu sudah diceritakan di awal, bukan tujuan perang tetapi mencegat kabilah dari Mekah yang ketika itu dalam keadaan berlaku dolim kepada Rasulullah, tidak memenuhi perjanjian. Maka Ka'ab bin Malik orang yang baik. Ketika satu sahabat tadi mengatakan, Ka'ab bin Malik tercegah karena kain burdahnya, Ka'ab bin Malik tercegah nggak ikut perang karena cinta dengan sekelilingnya, yaitu cinta hartanya, cinta kekayaannya, maka dia lebih rela untuk dunianya daripada untuk berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul tidak menjawab kata-kata dari laki-laki Bani Salimah tadi. Kemudian ditimpali oleh Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal mengatakan, wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, ma'alimna alaihi illa khaira. Aku tidak mengetahui apa-apa pada diri Ka'ab bin Malik kecuali adalah kebaikan. Artinya apa? Selama ini Ka'ab bin Malik orang baik. Jangan menuduh orang baik seakan-akan lebih cinta dunia daripada akhirat. Maka Mu'adz mengatakan itu, dan Rasulullah pun diam. Maka Rasulullah SAW, fasa kata Rasulullah SAW, tetap diam. Rasulullah tetap diam.
Kemudian apa? Fabaina huwa ala dzalika ra'a rajulan mubidan yazulu bihi sarab. Di saat dalam keadaan demikian, maka tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian melihatnya, yaitu apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat dari kejauhan. Beliau melihat dari kejauhan seorang laki-laki mengenakan pakaian putih, terlihat bergerak terombang-ambing oleh fata morgana. Biasanya kalau orang dari jauh lagi panas terik, ada jalan kayak ada terombang-ambing, seperti ada kilatan air dan seterusnya. Fata morgana dari keadaan yang sangat terik itu. Ketika itu datang seorang laki-laki berpakaian putih, berjalan seakan-akan terombang-ambing, dan terlihat bergerak terombang-ambing oleh fata morgana. Dari kejauhan, Rasul sudah mengatakan, apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kun Aba Khaisamah. Jadilah sesungguhnya engkau adalah Abu Khaisamah. Engkau adalah Abu Khaisamah. Kata Rasulullah, orang itu Abu Khaisamah. Padahal masih jauh. Orang-orang nggak kenal. Bagaimana akan kenal dari kejauhan? Maka apa yang terjadi ketika Rasul mengatakan, kun Aba Khaisamah, fa'idha huwa Abu Khaisamah al-Ansari, wa huwa alladhi tasaddaqa bisa'id tamri, hina lamazahul munafiqun. Ternyata benar. Setelah bayangan yang terombang-ambing tadi, laki-laki berpakaian putih itu mendekat, ternyata betul. Dia adalah Abu Khaisamah al-Ansari. Dia adalah Abu Khaisamah al-Ansari, yaitu orang yang bersedekah dengan satu sok kurma ketika sodakoh itu dicela oleh orang-orang munafik. Untuk apa? Masa sodakoh hanya satu sok kurma? Satu sok kurma cuma 3,5 liter. Padahal untuk peperangan butuh biaya yang sangat banyak. Tapi cuma sodakoh cuma 3,5 liter. Satu sok kurma. Dicela. Tapi kemudian Allah memujinya. Sodakohnya orang mukmin meskipun sedikit yang dilakukan dengan ikhlas lebih baik daripada sodakohnya orang-orang kafir, orang-orang munafik. Meskipun mereka memberikan segala-gala hartanya, gak ada di sisi Allah. Mau diinfakkan hartanya sebanyak apapun, gak ada nilainya di sisi Allah. Karena mereka berinfak bukan karena Allah, tetapi sesungguhnya mereka berinfak untuk memecah belah agama Allah. Kemudian kita teruskan kembali. Qala Ka'ab. Kemudian Ka'ab berkata, "Falamma balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tawajjaha qafilan min Tabuk hadarani bathi." Di sini diceritakan oleh Ka'ab. Maka tatkala sampai berita kepadaku bahwa Rasulullah SAW telah pulang dari Tabuk, maka apa yang terjadi? Habarani basi, maka datang kesedihan menyelimutiku. Fatafitu atadzakkaru. Kemudian apa? Aku mulai mengingat-ingat al-kadhiba wa aqul, supaya aku bisa berdusta dan aku akan berkata. Jadi ini kisahnya disingkat. Kisah peperangan Tabuk tidak dicuraikan, tidak diuraikan. Dan memang pada akhirnya tidak terjadi peperangan Tabuk. Karena orang-orang pembesar Romawi yang betul-betul tadinya akan menyerang Islam, melihat pasukan muslim yang begitu banyak, kemudian mereka tidak pernah mendatangi. Sehingga apa? Kalah tanpa syarat, tanpa peperangan. Karena mereka takut sendiri, takut lebih dulu menghadapi pasukan yang begitu banyak yang langsung dipimpin oleh Rasulullah SAW. Maka kisah peperangannya oleh Ka'ab bin Malik tidak diceritakan. Di sini Ka'ab bin Malik langsung bercerita, "Falamma balaghuni anna Rasulullah SAW qad tawajjaha qafilan." Maka ketika telah sampai kepadaku bahwasanya Rasulullah SAW telah sampai kepadaku berita bahwa Rasulullah min Tabuk, pulang dari Tabuk. Jadi Rasulullah SAW akan pulang dari Tabuk. Sudah ada berita bahwa Rasul akan pulang kembali ke Madinah dari Tabuk. Maka apa yang terjadi? Habarani basi, maka datang kepadaku kesedihan yang terus bertambah sedih. Fatafitu atadzakarul kadhib fa'aqwa aqul, maka kemudian aku mulai mengingat-ingat
untuk mencari dusta. Aku mencari-cari bagaimana caranya aku akan berdusta. Mulai mengingat dusta. Kemudian aku berkata, wa aqul bima ahruju min sakhatihi ghadan. Dengan cara apa aku bisa melepaskan diri dari kemarahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam besok? Ketika telah sampai, Rasul mau pulang dari Tabuk, sampai nanti sampai Madinah, pasti Rasul tanya sama Ka'ab, ya Ka'ab, kenapa kamu nggak ikut perang? Padahal kamu sehat, kamu pemuda, kamu gagah berani, kamu kuat, sudah punya kuda perang, sudah punya peralatan perang, sudah punya perbekalan perang. Kenapa kamu nggak ikut perang? Pasti akan dimarahi Rasul. Maka saat itu Ka'ab bin Malik mencari-cari alibi, mau nyari-nyari dusta. Gimana caranya saya berdusta supaya Rasulullah tidak marah kepadaku? Jadi apa namanya kalau zaman sekarang? Berbuat salah, tapi nggak mau ngaku salah, tapi nyari-nyari alibi, nyari-nyari keterangan, dusta, biar orang tidak jadi marah kepadaku. Jadi nyari alibi dusta, supaya dusta itu diterima oleh Rasul. Sebelum Rasul datang sudah dicari-cari, apa kira-kira nih dusta yang aku bisa susun, supaya nanti Rasul tidak murka kepadaku, supaya Rasul tidak marah kepadaku. Maka kemudian apa yang terjadi? Wa aqul bima akhruju min sakhatiha ghada. Dengan cara apa aku bisa terlepas dari kemurkaan Rasul besok? Wasta'inu ala dzalika bikulli dzi ra'yin min ahli. Maka aku minta tolong, minta pendapat kepada keluargaku. Setiap ada keluargaku, aku minta pendapat, aku minta bantuan kepada seorang yang cerdik pandai dari keluargaku. Coba tolong bantu aku. Apa alasan aku bisa diterima oleh Rasul? Sehingga nanti Rasul pulang, Rasul nggak memarahi aku. Nggak murka kepadaku. Kira-kira apa alasannya? Jadi minta pendapat kepada beberapa cerdik pandai dari kalangan keluarganya. Mencari-cari alasan yang paling tepat biar Rasul tidak marah. Ini ketika Rasul belum pulang dari Tabuk. Tapi sudah dapat kabar bahwa Rasul sedang berjalan dari Tabuk pulang menuju ke Madinah. Tapi kemudian apa yang terjadi? Falamma qila, maka ketika telah dikatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad adalla qadiman zaha anil batil hatta araftu anni lan anjua minhu bi syai'in abada. Pikiran-pikiran kotor yang ada di dalam dirinya di saat itu, tatkala diberitahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah datang di Madinah, telah mendekati kota Madinah, yang tadinya diperintahkan, cobalah cari alasan begini, cobalah berdusta begini, cari alasan begini. Beberapa yang diberi masukan oleh keluarganya, begitu datang kabar, Rasul sudah dekat Madinah, Rasul sudah hampir masuk Madinah, hilanglah dariku segala pikiran yang batin. Semua pikiran kotor hilang. Tidak ada lagi pikiran yang buruk. Tidak ada lagi pikiran yang batin. Apa maksudnya? Bahwasanya hatta arabtu anilan anjua minhu bisyai'in. Kenapa semuanya pikiran batin itu hilang? Aku benar-benar mengetahui bahwa aku tidak pernah akan selamat dari beliau dengan cara apapun. Dengan cara apapun. Artinya apa? Gak bakal bisa selamat dari alibi apapun. Karena pasti Allah akan memberitahukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang terjadi? Selamanya Rasulullah pasti tidak akan memberikan kepada aku izin atau tidak akan memberikan keringanan atau tidak akan memberikan apapun. Maka saat itulah Ka'ab bin Malik berada di dalam dirinya apa? Fa'ajma'tu sidqah. Maka kemudian aku bertekad akan berkata jujur. Aku bertekad berkata jujur. Aku nggak mau dusta. Artinya apa? Ka'ab bin Malik saat itu tercersit dalam hatinya. Saat Rasul sudah mulai mendekat Madinah, cari-cari alibi. Minta kepada para sahabatnya, minta kepada keluarganya yang cerdik pandai. Alasan apa yang bisa diterima oleh Rasul? Supaya tidak dihukum oleh Rasul. Lalu
sampai begini, ada alasan begini, begitu. Alasan saja kamu harus begini, begitu. Semua alasan itu adalah alasan dusta. Ketika Rasulullah sudah mulai dekat Madinah, dikabarkan sudah hampir masuk Madinah, semua pikiran jahat yang batil hilang, kata orang. Aku tidak pernah berpikir lagi. Kenapa? Karena aku yakin apapun alasan yang aku sampaikan kepada Rasul tidak akan diterima selama-lamanya. Maka itulah Ka'ab bin Malik kemudian berkeinginan bahwasanya dia akan bertekad sebaik-baiknya akan berkata jujur kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak akan dusta. Dah, saya terus terang. Ya Rasulullah, saya tidak punya apapun. Saya tidak punya kekurangan apapun. Saya tidak punya alibi apapun. Saya tidak punya rukhsah apapun. Sesungguhnya saya nggak ikut perang karena kemalasan saya. Karena keengganan saya, jujur. Sementara orang munafik tidak berani jujur. Inilah dia Ka'ab bin Malik. Apa yang terjadi kemudian? Di saat itu, asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadiman. Di pagi hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Jadi datang sampai ke Madinah. Wa kana idza qadima min safarin bada'a bil masjid faraqa'a fihi raq'ataini summa jalasa linnas. Kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apabila pulang dari safar, beliau masuk ke masjid dan melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah itu duduk-duduk dengan para sahabat. Jadi begitu sampai Madinah, Rasulullah SAW saat itu sudah matahari sudah mulai terbit, jadi sudah selesai sholat subuh, di perjalanan Rasulullah sholat subuh, maka setelah sampai di Madinah, Rasulullah SAW masuk ke dalam Masjid Nabawi, kemudian beliau sholat 2 rakaat. Apa ini namanya? Sholat pulang dari safar. Sholat 2 rakaat. Sholat pulang dari safar. Maka Rasulullah sholat 2 rakaat di masjid, kemudian duduk-duduk bersama dengan para sahabat. Kemudian, falamma fa'ala dzalika ja'ahul mukhallafuna ya'tadziruna ilaihi wa yahlifuna lahu. Ketika beliau sedang duduk-duduk dengan para sahabat yang lain yang baru pulang dari pepergian perang Tabuk, maka datanglah orang-orang, yaitu orang-orang yang datang, orang-orang yang kemudian apa? Yang tidak ikut berperang, datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana mereka kemudian mendatangi beliau menjelaskan uzurnya dan bersumpah kepada beliau bahwa saya tidak bisa berperang karena begini, saya tidak bisa berperang karena begitu, saya tidak bisa berperang karena sakit. Uzurnya dikemukakan kepada Rasul. Tidak, pada saat Rasul mau berangkat perang tidak ngomong apa-apa, tapi dia tidak ikut berperang. Baru setelah peperangan selesai, Rasul balik ke Madinah. Di saat Rasul sedang duduk-duduk di masjid, maka orang-orang yang tidak ikut perang Tabuk satu demi satu berdatangan kepada Rasulullah mengemukakan alasan-alasan kenapa mereka tidak berperang, mengemukakan uzur bahwa mereka tidak ikut berperang, alasannya anu, seakan-akan alasannya syar'i, seperti yang Allah firmankan tadi, yakni di surat At-Taubah ayat ke-91. Tidak ada dosa orang-orang yang tidak ikut berperang karena dalam keadaan lemah, karena dalam keadaan sakit, atau memiliki orang tua yang memiliki rukhsah, atau tidak memiliki perbekalan. Maka satu demi satu mereka kemudian menyampaikan alibinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sanwana afan Fa'asbaha bil summa jalasa linas falamma fa'ala dzalika ja'ahul mukhallafuna ya'tadiruna ilaihi wa yahlifuna lahu. Mereka orang-orang yang tidak ikut berperang maka kemudian mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengemukakan alasan-alasannya. Wa kanu bid'an wa samanina rajulan faqabila minhum ala niyatahum wa baya'ahum wastaghfara lahum. Orang-orang yang mengemukakan alasan-alasan itu jumlahnya lebih dari 80 orang. Jadi betapa banyak yang nggak ikut perang. Jumlahnya adalah 80 orang atau lebih. Mereka tidak ikut perang. Di saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan maaf kepada mereka.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan uzur kepada mereka. Beliau menerima lahir mereka, membaiat mereka, dan beliau kemudian memohonkan ampun kepada Allah untuk mereka. Tetapi menyerahkan bahwasanya wa wakala sarairahum ilallahu ta'ala, menyerahkan segala rahasia isi hatinya kepada Allah. Jadi maksudnya ada sekitar 80 lebih orang-orang Madinah yang tidak ikut berperang dengan Rasulullah di perang Tabuk. Setelah Rasul pulang ke Madinah, mereka kemudian meminta alasan, menyampaikan uzur, alasan-alasan. Berkata A begini, B begini, dan jumlahnya lebih dari 80 orang. Maka mereka yang beralasan diterima oleh Rasul alasannya, didoakan oleh Rasul, semoga Allah menerima tobatnya, Allah mengampuni kesalahannya kepada 80 orang itu. Secara zahir Rasul memaafkan akibat dia tidak ikut perang karena punya alasan. Adapun betulkah alasannya syar'i atau tidak, di sini tersimpan dalam hati. Menyerahkan segala rahasia isi hati itu kepada Allah. Artinya apa? Meskipun yang 80 orang lebih itu dimaafkan oleh Rasul, didoakan oleh Rasul supaya Allah mengampuninya, maka belum tentu Allah ampuni jika alibi yang disampaikan adalah dusta. Tapi jika alibi yang disampaikan itu benar, maka Rasulullah memohonkan ampunan kepada Allah, Allah memaafkannya. Dan adapun yang dosa isi hatinya, isi hati itu diserahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rahasia mereka Allah Rasulullah diserahkan kepada Allah Ta'ala. Terserah Allah. Apakah nanti Allah akan memaafkan atau tidak? Utusannya Allah. Maka 80 orang itu dimaafkan oleh Rasul, disuruh berpulang. Setelah berbaiat, berjanji setia dengan Rasulullah. Tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Kecuali ada uzur. Sudah selesai, maka dimaafkan oleh Rasul tadi. Kemudian apa? Maka urusan rahasia hatinya diserahkan kepada Allah. Kemudian sampai demikian, hatta jitu. Kemudian sampailah datang giliranku, kata Ka'ab bin Malik. Falamma sallamtu tabassumal mughdab. Subhanallah. Maka ketika datang giliranku, baru aku mengucapkan salam. Ternyata apa yang terjadi? Rasulullah tersenyum dengan senyuman orang yang marah. Tabasam, tapi tabasam itu adalah tersenyum. Tersenyum. Kalau dohikan tertawa. Kalau tersenyum itu seperti ini. Kalau tertawa keluar suara. Tapi Rasul tersenyum senyuman orang marah. Wajahnya terlihat oleh Ka'ab bin Malik. Mungkin bisa dipraktekkan masing-masing. Gimana senyuman orang marah? Tersenyum tapi dalam keadaan marah. Kenapa? Karena Ka'ab bin Malik mampu perang tapi nggak mau ikut perang. Pemuda yang gagah, yang punya kekayaan, yang punya kekuatan, tapi karena nggak mau perang, enggan perang tanpa alasan syar'i. Maka Rasulullah di situ marah. Rasulullah tersenyum, tapi seperti senyumnya orang yang sedang mughdab dalam keadaan marah. Summa qal, kemudian dia berkata, Ta'ala fajitu amshi hatta jalastu baina yadaihi. Kemudian apa yang terjadi? Ka'ab berkata, beliau kemudian bertanya kepadaku. Saat itu, dalam keadaan marah, beliau berkata, kemarilah, wahai Ka'ab, kemari. Jadi ketika baru masuk sampai masjid, mengucapkan salam, Rasulullah SAW menjawabnya, tapi dengan muka yang masam, dengan senyum, tapi senyuman marah. Kemudian Rasulullah SAW perintahkan, kemarilah, datanglah. Fajitu amshi hatta jalastu baina yadai. Lalu setelah itu kemudian Ka'ab bin Malik berjalan sampai kemudian duduk di sampingnya. Faqala li, maka Rasulullah bertanya kepadaku, ma khallafa? Apa yang menyebabkan kamu nggak ikut perang? Apa yang menyebabkan kamu tidak ikut perang? Maka apa yang terjadi saat itu? Alam takun qad ibta'ta dhahraka? Qala qultu ya Rasulullah
Inni wallah lau jalastu inda ghairika min ahli dunya la ra'aitu anni sa'ahruju min sakhatihi bi'udhrin. Di saat Rasulullah bertanya kepada Ka'ab, "Ya Ka'ab, apa yang telah menyebabkan kamu tidak ikut perang? Bukankah kamu telah memberi kendaraanmu? Bukankah tubuhmu sehat, hartamu ada, dan kamu sudah memberi kendaraan kamu, ya Ka'ab?" Ka'ab berkata, "Aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya demi Allah, jika saya duduk," yaitu yang dimaksud duduk di sini adalah di hadapan selain Anda, "maka aku bisa mencari alasan-alasan bahwa akan lolos dari murkanya dengan sebuah alasan. Karena saya adalah diberi kemampuan untuk berdebat." Jadi Ka'ab bin Malik itu dalam rangka berdebat, luar biasa kemampuan debatnya. Bisa mengalahkan debatnya orang-orang karena keilmuannya dan kesungguhannya dan kebenarannya. Maka saat itu Ka'ab bin Malik ditanya oleh Rasulullah, beliau tidak mencari-cari alasan apapun, tapi berkata dengan jujur, "Demi Allah ya Rasulullah, andai kata sekarang saya berada di hadapan orang selain Anda, aku bisa mencari-cari alasan, aku bisa akan mendebat orang yang ada di hadapanku, dan aku selamat dari tuduhan, aku selamat dari orang yang ada di hadapanku. Karena engkau tahu, aku ini adalah orang yang pandai berdebat. Aku diberi kemampuan oleh Allah untuk berdebat. Aku diberi kemampuan oleh Allah untuk berdebat." Kemudian dikatakan, "Laqad utitu jadalan." Aku telah diberikan kemampuan untuk berdebat. "Walakinnini wallahi laqad alimtu la in hadattuka al-yawma haditha kadhibin arda bihi anni la yushikanna Allah yushitu alayya." Tetapi akan sepertinya ada gangguan. Baik. Akan tetapi demi Allah, saya benar-benar mengetahui bahwa jika hari ini saya menceritakan kepada Anda cerita yang dusta, yang dengannya Anda bisa merelakanku seperti orang-orang yang dimaafkan, maka sungguh aku tidak akan lama tentu Allah pasti akan menjadikan Anda murka kepada saya. Ketika Allah menurunkan ayat, pasti Anda akan murka kepada saya. Jadi di sini, subhanallah, retorika kalimat Ka'ab bin Malik begitu indah. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, jika aku berada di hadapan orang selain Anda, aku akan bisa mendebat, aku akan bisa kemukakan alasan-alasan, sehingga aku bebas. Tapi sekarang demi Allah, aku berada di hadapan Anda. Andai kata aku mengakukan, aku mencari alasan-alasan supaya Anda, ya Rasulullah, memaafkan aku, tentu tidak lama kemudian Allah akan menurunkan wahyu yang membuat Anda akan marah kepadaku. Anda akan marah kepadaku." Maka kemudian dikatakan, "Wa in hadattuka haditsan sidqin tajidu alayya fihi inni la arju fihi uqballah." Tetapi jika aku mengatakan jujur, ceritakan kepadaku secara jujur, maka sesungguhnya Anda akan murka kepada saya karenanya. Karena sesungguhnya dengan kejujuran itu saya mengharap akibat yang lebih baik dari Allah. Aku tidak akan bercerita dusta ya Rasulullah. Aku tidak akan mengadakan alibi dusta ya Rasulullah. Aku akan berkata sejujur-jujurnya. Meskipun dengan kejujuran itu engkau marah kepadaku. Tapi aku berharap dengan kejujuran itu aku mengharapkan akibat yang baik dari Allah. Subhanallah. Dipertahankan kejujurannya. Maka kemudian dia berkata, "Wallah ma kana li min udhrin." Demi Allah, aku tidak memiliki uzur apa-apa. Aku tidak memiliki uzur. Demi Allah, aku tidak memiliki uzur. Wallah ma kuntu qattu aqwa wala aisara minni. Demi Allah,
Aku merasa tidak pernah sekuat dan sekaya daripada ketika saya absen dalam perang Tabuk itu. Hina takhallaftu anka, sampai aku kemudian tertinggal bersama Anda. Di sini kejujuran Ka'ab bin Malik patut kita hargai dan dijadikan menjadi contoh. Bahwasanya Ka'ab bin Malik rela berkata jujur meskipun resikonya dimarahi Rasul, dibenci Rasul, bahkan akan ada nanti sanksi dari Rasul yang Allah perintahkan kepada Rasul dan para sahabat. Menjahar Ka'ab bin Malik selama 50 hari 50 malam, tidak diajak bicara, tidak dijawab salamnya, tidak ditengok, tidak disenyum, pokoknya diam 1000 bahasa. Akibat apa? Kejujurannya. Tapi ingat tadi, kejujuran Ka'ab bin Malik itu semata-mata karena ingin mencari ridha Allah. Maka dikatakan, ya Rasulullah, andai kata aku berdusta di hadapan Anda meridhoiku, Anda memaafkanku, tapi tidak lama Allah pasti akan memberikan keputusan di mana Anda pasti akan murka kepadaku. Maka aku tidak mau berdusta. Maka demi Allah, aku akan berkata jujur. Dengan berkata jujur, aku tahu engkau pasti marah kepadaku dan murka kepadaku. Tapi aku berharap akan mendapatkan kebaikan dari Allah akan kejujuranku ini. Bukan penghargaan dari siapapun, tapi penghargaan dari Allah. Tidak apa-apa Rasul marah, tapi yakin aku berharap Allah memaafkanku. Kalau Allah sudah memaafkan, nggak bakalan Rasul marah kembali. Seorang pemuda yang luar biasa. Maka dia berani berterus terang. Dia katakan, demi Allah, aku tidak pernah sesehat seperti sekarang. Aku tidak pernah sekaya seperti sekarang. Aku tidak pernah sekuat seperti sekarang ketika aku bisa ikut perang bersama Anda. Tapi aku tertinggal perang bersama Anda karena keenggananku. Aku tidak punya rukhsah apapun. Tidak punya alibi apapun. Kecuali aku mengakui, aku malas tidak ikut berperang. Perkataan yang sangat jujur. Subhanallah. Maka Rasulullah kemudian menjawab. Qala, kemudian berkata, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma hadza faqad sadaq. Adapun orang ini telah berkata jujur. Faqum hatta yaqdiyallahu fika. Maka berdirilah, bangun sampai nanti Allah kemudian memberikan keputusan, memberikan keputusan tentangmu. Artinya apa? Rasul membebaskan. Ya sudah, Ka'ab, kamu bangkitlah kamu. Bangun kamu. Biarkan. Rasulullah SAW mengatakan, orang ini yang dimaksud adalah Ka'ab bin Malik, dia telah berkata jujur, maka berdirilah. Silakan kamu pulang. Pergi dari hadapanku sampai Allah memberikan keputusan tentangmu. Perkataan jujurmu nanti Allah yang akan menilai. Subhanallah. Nanti di rangkaian surat 9, surat At-Taubah, tentang orang-orang yang jujur, yang tetap bersama orang yang jujur. Pada akhirnya kejujuran itulah yang menyebabkan seorang hamba Allah masukkan ke dalam surga. Coba kita lihat surat 5, surat 9, surat Al-Maidah ayat 119. Surat 5, surat Al-Maidah ayatnya ayat 119. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Qala Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman. Apa di dalam Al-Qur'an itu tidak ada kata-kata ta'ala. Qala Allah. Allah berfirman. Hada yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum. Inilah saatnya orang-orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Orang-orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Apakah manfaat dari kebenaran itu nanti di akhirat? Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Bagi mereka Allah sediakan surga-surga, ada yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, kekal di dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Dzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang sangat besar. Itulah kemenangan yang sangat besar. Maka kejujuran itu akan berbuah kebaikan di hadapan Allah. Maka ketika itu Ka'ab itu jujur dan diperintah oleh Allah bersama dengan orang yang jujur.
Di surat 9 ayat ke-119-nya. Tadi itu di ayat ke-117, 118, itu adalah nanti di bahasan terakhir akan dibahas. Itulah ayat yang kemudian Allah turunkan khusus dengan Ka'ab bin Malik. Dan dua sahabat yang lain, yang mereka terus terang jujur, tidak mencari alibi, tapi ditunda pemaafannya, kemudian akhirnya dimaafkan oleh Allah. Kemudian diperintah ayat 119-nya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwa kamu kepada Allah dan wallah. Waktu juga yang membatasi, sepertinya tidak mungkin kita bahas seluruhnya. Insya Allah satu sesi lagi kita bisa bahas karena cukup panjang. Duh. Maaf Ustadz. Ibu jamaah sekalian, Bapak Ibu jamaah sekalian, hari ini kita baru selesaikan sampai pengakuan jujurnya Ka'ab bin Malik. Maka sampai pada kalimat Rasulullah SAW mengatakan kepada laki-laki ini, kepada orang ini, dia telah berkata jujur. Maka pergilah. Adapun urusannya nanti terserah Allah. Bagaimana kemudian keputusan Allah selanjutnya terhadap Ka'ab bin Malik dan dua orang sahabat yang lain yang ikut bersama dengan Ka'ab bin Malik tertinggal dari perang Tabuk, insya Allah hadis berikutnya kita akan lanjutkan. Wallahu a'lam. Demikian kami kembalikan kepada admin. Silakan Ibu, kita bisa lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Tadi yang terakhir surat At-Taubah ayat berapa Ustaz? Yang terakhir? At-Taubah ayat 119. Oh, 119. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih Ustadz atas ilmu yang disampaikan. Semoga kita bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat dan bisa menambah ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Saya mulai dengan tanya jawab, sesi tanya jawab Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz, apakah sholat pulang dari safar yang 2 rakaat itu harus dilakukan di masjid atau bisa dilakukan di rumah? Kalau kita merujuk kepada dalil-dalil, maka sholat ketika pulang dari safar itu dilakukannya di masjid, bukan di rumah. Seperti itulah Rasulullah SAW. Apabila beliau pulang dari perjalanan, maka yang pertama dilakukan oleh beliau adalah sholat, yakni sholat 2 rakaat di mana dilakukan di masjid. Artinya, karena Rasulullah mencontohkannya di masjid, ya berarti kita sholatnya di masjid. Tidak boleh kita membuat aturan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ustadz, bagaimana kalau masjidnya jauh? Ya sudah, sebelum kita sampai ke rumah, ada masjid, kita mampir dulu. Kalau jauh banget gimana Ustadz? Dan sulit untuk dilakukan. Ya sudah, tidak mengapa. Toh itu tetap hukumnya adalah sunnah. Jadi sholat sepulang dari perjalanan di masjid, maka sholat itu adalah hukumnya sunnah. Dan memang itu Rasulullah SAW senantiasa melakukannya. Maka apabila Rasulullah SAW pulang daripada suatu bepergian, maka yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah sholat di masjid. Silakan bisa dilihat hadisnya di Sahih Muslim nomor hadis 679. Dan Rasulullah SAW juga melakukan di hadis nomor 680 Sahih Muslim. Maka di situ dijelaskan, betul-betul jelas dari sahabat Jabir bin Abdullah. Ketika Jabir bin Abdullah mengatakan bahwasanya kharajtu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwah fa'abta'a bi jamalin wa a'ti summa qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla faqaddimtu bil ghadat faji'tul masjid. Maka apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba, bahkan beliau di dalam peperangan tiba lebih dulu daripadaku. Aku tiba besok paginya. Aku langsung menuju masjid dan kudapati beliau sedang berada di pintu masjid.
Maka Rasulullah bertanya kepada Jabir bin Abdullah, Al-an hina qadimtu, apakah kamu baru datang? Qultu na'am, iya aku baru datang. Qala, maka kemudian fada' jamalaka wadkhul fasalli raq'ataini. Maka Rasul perintahkan, tinggalkan untamu, masuklah ke masjid, lalu salatlah 2 rakaat. Maka Jabir berkata bahwasanya fadakhaltu fasallaitu summa raja'tu. Maka aku masuk ke dalam masjid, lalu kemudian aku salat, baru aku pulang ke rumahku. Seperti itulah. Kadang-kadang tidak langsung pulang ke rumah, duduk-duduk dulu. Dari Ka'ab bin Malik yang diceritakan di hadis nomor 680-nya, bahwasanya kana la yaqdamu min safarin ila naharan fid duha. Tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau pulang melainkan telah waktu duha. Sholat subuhnya di perjalanan. Begitu matahari sudah terbit sempurna, duha baru sampai ke tempat. Nah, di saat itulah Rasulullah SAW, fa'idha qadima bada'a bil masjid. Apabila telah sampai rumah, sebelum masuk rumah, beliau memulai dari masjid. Beliau masuk ke masjid, fasalla fihi raq'ataini. Kemudian sholat di masjid 2 rakaat, summa jalasa fi. Kemudian duduk-duduk dengan para sahabat yang lain. Inilah kebiasaan Rasul. Tidak dilakukan, insya Allah tidak mengapa. Yang penting kita tidak mengatakan, walah kayak gitu saja, enggak. Jangan menganggap remeh sunnah Rasul, tetapi kita tidak mampu melakukan, maka kita tidak mengapa. Wallahu a'lam. Demikian. Apakah ada sholat sebelum berangkat safar, Ustaz? Kalau ada sholat setelah safar, apakah sebelum Saya safar? qadarullah fakir dalam hal ini dan saya tidak menemukan atau belum menemukan. Wallahu a'lam. Hadis yang memerintahkan seseorang sholat sebelum safar 2 rakaat. Hadis yang memerintahkan sholat sebelum safar 2 rakaat. Wallahu a'lam. Saya tidak pernah menemukan dalil tentang itu. Ustaz, ketika Rasulullah SAW mau berangkat haji, beliau mampir di Zulhulaifah. Beliau sholat 2 rakaat di Zulhulaifah. Apakah itu sholat asar? Ternyata bukan. Rasulullah SAW sholat di duhur di Madinah melaksanakan 4 rakaat. Kemudian beliau sholatnya di Zulhulaifah melaksanakan 2 rakaat. Apakah itu sholat safar? Bukan. Yang dilakukan Rasulullah SAW di Zulhulaifah itu adalah sholat asar di qasar 2 rakaat. Karena Rasulullah SAW saat itu hendak melanjutkan perjalanan berhaji. Dan di Zulhulaifah Rasulullah SAW ketika itu apa? Mampir untuk mengambil miqat. Itulah yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Coba perhatikan hadisnya di hadis nomor 660 Muslim. Di situ dicatatkan dengan jelas dari Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan, yaqulu, dia berkata, Sallaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zuhra bil Madinah. Aku salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam salat duhur di Madinah 4 rakaat. Wasallaitu ma'ahu, dan aku salat bersamanya al-asri, yaitu salat asar, bidil hulaifah rakaataini, di Zulhulaifah 2 rakaat. Dan ini bukan salat safar, salat asar. Rasul berangkat habis salat duhur dari Madinah, mampir di Bir Ali, Zulhulaifah untuk melakukan miqat. Pas Darullah mau berangkat, waktu asar tiba. Maka Rasul salat asar di Zulhulaifah 2 rakaat di qasar. Karena Rasul hendak melanjutkan perjalanan menuju ke Mekah. Maka dari dalil ini, yang Rasul lakukan bukan salat sunnah safar. Wallahu a'lam. Tapi kalau salat sunnah pulang dari safar, hadisnya sahih. Riwayat Imam Muslim tadi diceritakan dari Jabir bin Abdullah, juga dari Ka'ab bin Malik. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz. Ustadz tadi kan menceritakan Ka'ab yang padahal sebetulnya dia itu bukan pribadinya dia yang suka meninggalkan jihad itu tadi ya. Mungkin kalau kita yang sekarang itu mungkin kalau kita
lagi futur gitu ya Ustadz mungkin ya. Karena Ya, alasan hawa dunia. nafsu. Hawa nafsu, betul. Karena malas, enggan. Imannya lagi drop, futur. Seperti itulah Ka'ab. Dia sendiri yang bercerita. Saat mau berangkat perang itu, buah-buahan sudah mulai masak. Kurma tinggal dipetik. Pohon-pohonan sudah mulai rindang. Jadi hasil panen tinggal dipanen. Maka berpikiran, kalau saya perang terjadi apa-apa, nanti panennya gimana? Nanti buah-buahannya gimana? Seakan-akan apa? Sayang kan ini harta. Itulah cara setan mengelabui manusia. Yuwaswisu fi sudurinas. Padahal Ka'ab bin Malik orang yang hebat. Yang selama itu ikut berjuang dengan Rasul. Nggak pernah absen perang. Kecuali satu, perang Badar. Dari sini kita bisa lihat. Orang sekelas Ka'ab bin Malik masih terasuki sifat munafik. Sifat malas ibadah. Tapi ingat di sini yang patut kita hargai, kejujuran Ka'ab bin Malik ketika dia berlaku terus terang kepada Rasul, nggak mencari alibi apapun, melainkan terus terang, ya Rasulullah, saya tidak punya alibi apa-apa ketika saya tertinggal perang Tabuk, melainkan karena keengganan saya, kemalasan saya, maka saya berkata jujur, saya punya alibi apapun. Kejujuran itulah yang kemudian dihargai oleh Allah. Maka nanti akan ada ayat yang khusus turun untuk Ka'ab bin Malik dan dua orang sahabat yang sama-sama tidak ikut berperang padahal tidak punya alibi apa-apa. Demikian, wallahu a'lam. Iya, terima kasih Ustaz. Ini ada yang bertanya. Bismillah, izin bertanya Ustadz, dari kisah Ka'ab bin Malik yang mengajarkan kejujuran karena takut kepada Allah, maka untuk orang-orang yang bermudah-mudah mengemukakan alasan demi selamat dari hukuman manusia atau pimpinan, itu sudah bisa dikatakan sebagai memiliki sifat kemunafikan? Jelas, mereka lebih takut dari manusia daripada hukuman Allah. Mereka bahkan lebih jahat dari orang-orang munafik. Karena mengorbankan orang lain, orang-orang yang sekarang beralas-alasan. Apakah mereka tidak sadar semua alasannya itu kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah? Maka orang-orang yang bermudah-mudah mencari alasan, mencari pembenaran, sesungguhnya mereka tidak pernah akan luput dari alasan di hadapan Allah. Meskipun mengemukakan beribu-ribu alasan, Allah nggak akan terima, celakalah dia. Maka Allah firmankan di surat 75, surat Al-Qiyamah, ayat ke-13 sampai ayat 15. Yunabba'ul insanu yawma idzim bima qaddama wa akhar. Maka setiap manusia kelak akan diberitakan oleh Allah tentang seluruh perbuatan yang dijalankan, seluruh perbuatan yang dilalaikan, yang benar, yang salah, yang hak, yang batil, semua akan diberitakan. Balil insani ala nafsihi basirah. Bahkan setiap manusia akan menjadi saksi atas seluruh perbuatan dirinya sendiri. Walau alqa ma'adhirah. Meskipun mereka mengemukakan alasan-alasan. Jadi ketika ada orang di dunia berbuat jahat, lalu mengemukakan alasan, alibi, lalu dia dimenangkan dalam persidangan karena pintar menyampaikan alibi, apakah orang itu akan aman di sisi Allah? Orang yang pandai mencari alasan, membenarkan dirinya padahal dia salah, dibebaskan di dunia, jangan harap bebas dari hukuman Allah di akhirat. Coba lihat lagi surat 45 ayat 21. Am hasibal ladzina tarahus sayyiati an naj'alakum kalladzina amanu wa amilus solihat. Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan di dunia ini, mereka mengira bahwasanya Allah akan memperlakukan mereka sama seperti orang beriman dan beramal saleh? Apabila mereka bebas tuntutan dari manusia di dunia, dengan alibinya, retorikanya, apakah bebas di hadapan Allah? Apakah Allah akan sama memperlakukan mereka dalam kehidupan dan kematiannya? Sama seperti orang yang beriman dan beramal saleh? Sawa'am mahyahum wa mamatuhum. Sama dalam kehidupan mereka dan kematian mereka? Sa'ama yahkumun. Alangkah buruk perkataan mereka. Alangkah buruk persangkaan mereka. Artinya apa? Mereka bisa lepas dari alibi di dunia. Mereka selamat dari hukuman di dunia.
Apakah akan selamat dari hukuman Allah? Tidak mungkin. Yang lebih tegas lagi di surat 29, ayat yang keempat. Surat 29, surat Al-Ankabut, ayat yang keempat. Am hasiballadzina ya'maluna sayyi'at ayyasbiquna. Apakah orang-orang yang mengerjakan kejahatan di dunia, lalu dia pintar membolak-balikan fakta, dia mencari alasan-alasan, kemudian dia luput dari hukuman di dunia. Apakah mereka itu mengira akan luput dari azab Allah? Sa'ama yahkumun. Alangkah buruknya persangkaan mereka. Alangkah buruknya apa yang telah mereka tetapkan. Seakan-akan kalau selamat di dunia, pasti selamat akhirat. Tidak, saudaraku sekalian. Maka Ka'ab bin Malik tadi mengatakan apa? Demi Allah, ya Rasulullah, andai kata saya berhadapan dengan orang selain Anda, aku akan lepas dari tuduhan. Aku akan lepas dari hukuman. Aku akan bisa mengemukakan alasan. Sehingga alasanku diterima, maka orang itu tidak akan mendebatku lagi. Karena engkau tahu, aku ini pandai berdebat. Diberi kemampuan oleh Allah pengetahuan tentang berdebat. Dan yang hak. Tetapi aku tahu sekarang aku berhadapan dengan Anda. Kalau aku dusta kepada Anda ridho kepadaku. Tapi Allah belum tentu ridho dan gak bakal ridho. Pasti menurunkan berita tentang keburukanku. Maka engkau jadi marah sama aku. Mendingan itu lebih baik aku tahu bahwasanya aku tidak pernah akan bisa tersembunyi dari Allah apapun perkataanku. Maka aku memilih, aku bertekad untuk berkata jujur. Biarlah Anda marah kepadaku, tapi aku berharap dengan kejujuranku Allah akan memberikan kebaikan. Subhanallah. Maka orang yang jujur, surga kan tempatnya tadi, ayatnya surat 5 ayat 119. Wallahu a'lam. Demikian. Masya Allah, alhamdulillah. Karena kejujuran mengantarkan ke surga ya Ustaz. Insya Allah. Ustaz, ini yang di room chat sudah nggak ada pertanyaan. Saya ingin tanya ini Ustaz mengenai seseorang itu kalau menurut saya ya Tat ya, kalau hablum minallahnya bagus, harusnya hablum minannasnya bagus. Tapi banyak sekali yang saya jumpai, menurut penglihatan saya, dia hablum minallah bagus. Cuman kalau hablum minannasnya kayaknya sering sekali menyakiti hati orang tuh. Kira-kira bagaimana Ustaz? Orang ini belum sempurna imannya. Orang ini belum sempurna imannya. Bagaimana mungkin akan dikatakan baik imannya ketika dia masih menyakiti orang lain? Bagaimana mungkin dia terhadap saudaranya, terhadap kalimatnya, terhadap sesama muslim, dia buruk? Sedangkan Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat tentang seorang muslim yang baik. Siapakah muslim yang baik? Coba lihat di hadis sahih Muslim nomor 33. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As. Ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, Inna rajulan sa'ala Rasulullah SAW. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, Ayyul muslimina khair? Ya Rasulullah, muslim yang paling baik itu yang seperti apa? Qala, Rasulullah menjawab, Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang paling baik adalah apabila ada muslim yang lain selamat dari lisannya dan perbuatannya. Berarti apa? Akhlaknya pasti baik. Nggak mungkin ada seorang muslim akhlaknya buruk. Nggak mungkin. Kalau muslimnya benar. Maka bagaimana kalau orang itu sepengetahuanku akhlaknya baik Ustaz. Orang ini akhlaknya bagus Ustaz. Orang ini begini, begitu, dan seterusnya. Yang akan menilai akhlak Anda bagus atau tidak itu siapa? Sedangkan Rasulullah SAW telah menyatakan bahwasanya seseorang masuk surga itu harus memiliki iman dan takwa yang baik dibarengi dengan akhlak yang baik. Kalau cuma imannya bagus, takwanya bagus, akhlaknya buruk, tidak bisa. Coba lihat di kitab Bulughul Maram, nomor hadis 1579. Dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Aktsaru ma yudkhilul jannah taqwallah wa husnul khuluq." Yang paling banyak menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Hablum minallah, hablum minannas bagus.
Kalau ada seseorang melihat hablum minallahnya bagus, tapi hablum minasnya kok begitu, oknum itu. Berarti imannya belum sempurna. La yu'minu ahadukum, belum sempurna iman seorang di antara kamu. Maka di hadis Muslim nomor 39 dan juga nomor 30, nomor 40, 39 dari Abu Hurairah, nomor 40 dari sahabat Abu Syurai Al-Khuzai. Rasul bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu." Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, jangan suka menyakiti tetangga. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan kamu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Hendaklah berkata benar atau diam. Maka seorang muslim wajib berbuat baik kepada sesama. Nggak boleh dia jahat. Kalau ternyata hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya jelek, berarti dia terhalang, akhlaknya buruk. Berarti bisa jadi terhalang masuk surga karena keburukan akhlak. Jika ada yang demikian, saudara seiman, nggak perlu kita kemudian mencela, menjas mereka, jadikan ibrah bagi kita. Ya Allah, semoga aku baik akhlak hablum minallahnya, dan aku juga baik akhlak hablum minannasnya, sehingga takwa dan akhlakku bersatu, semoga Engkau masukkan aku ke dalam surga. Lebih baik kita kemudian introspeksi diri. Yang seperti itu, kalau orang dekat kita, kita nasihatin. Kawan-kawan kita kasih nasihat. Kalau kita nggak mampu beri nasihat, sekurang-kurangnya adalah kita doakan. Semoga akhlak hablum minannas mereka menjadi baik. Demikian, wallahu a'lam. Demikian Ibu, saya rasa cukup kajian kita pada sore hari ini. Semoga membawa manfaat dan hikmah. Insya Allah kita masih lanjutkan tentang kisah Ka'ab bin Malik sepulang dari Rasulullah SAW perang Tabuk, dan setelah diberikan oleh Rasulullah SAW uzur, setelah dia berkata jujur, maka disuruh, sudah pergilah kamu, nanti ketetapannya urusan Allah. Maka yang ditunggu oleh Rasul adalah ketetapan Allah. Berapa lama? 50 hari 50 malam. Kisah selanjutnya akan kita lihat betapa hebatnya Ka'ab bin Malik. Meskipun dihajar, tidak diucapkan salam, salamnya tidak dijawab, tidak ditengok, tidak disenyum. Meskipun dia tetap sholat berjamaah bersama Rasul, tapi tiap nengok kanan kiri dia yang mau menatap. Rasul sendiri nggak pernah mau nengok. Tapi terus sepanjang itu pula Ka'ab bin Malik kokoh akidahnya, kuat akidahnya. Sementara nanti kita akan lihat dua sahabat yang lain yang sudah agak sepuh nangis terus di rumahnya, malu untuk keluar ke pasar, ke masjid. Sedangkan Ka'ab ke pasar iya, ke masjid iya, sholat berjamaah iya, bermuamalah iya, kuatnya luar biasa. Meskipun dihajar, seluruh penduduk Madinah nggak ada yang boleh bicara. Bisa dibayangkan. Maka dikatakan dalam Al-Quran itu nanti ketika bumi sudah begitu luasnya, tapi terasa sempit, dada terasa sesak. Di saat itulah di hari ke-50 ba'da salat subuh, Rasulullah menyampaikan wahyu dari Allah bahwa Allah memberikan ampunan kepada Ka'ab bin Malik. Wallahu a'lam. Insyaallah kisah ini kita akan lanjutkan di pertemuan bulan depan. Demikian saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, kajian kita pada sore hari ini. Semoga membawa manfaat dan hikmah. Mari sama-sama kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.